I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari di waktu asar menjelang maghrib, teringat janji saya kepada semua sahabat sosmed untuk mengupas secara singkat perjalanan hidup saya yang dikenal dulunya sebagai seorang pedagang sandal keliling yang akhirnya Allah takdirkan berpuluh-puluh kali ke Tanah Suci, dan saat ini di hari keempat di musim haji, ini adalah haji pertama saya. Izinkan saya Hoiria mengucapkan salam hormat kepada sahabat semua yang menyaksikan video penuh berkah haji 2024. Saya adalah Hoiria, seorang ibu rumah tangga, anak dari 11 bersaudara ya. Ibu saya almarhum, beliau seorang ibu yang sangat luar biasa. Pedagang gado-gado di depan rumah. Bapak saya juga pegawai negeri sipil. Luar biasanya dari kecil saya dididik prihatin. Prihatin jualan keliling kampung ya. Namun ketika di perjalanan kehidupan saya ya, dari SD, SMP, SMA, selalu ketika bicara Tanah Suci, saya selalu bilang sama almarhum ibu saya, nanti akan tiba saya bisa ke Tanah Suci. Nanti saya ingin bawa ibu ke Tanah Suci. Pokoknya Tanah Suci, Tanah Suci, Tanah Suci ya. Dan akhirnya ketika ibu saya selalu berdoa, nanti siapa yang akan ke Tanah Suci duluan? Saya. Nah, yang anehnya, saya tuh kalau dulu tayangan televisi kan hanya satu ya dulu ya, belum zaman-zaman di tahun 80-an ya. Itu kan kalau udah liputan haji tuh saya nangis, SD tuh nangis. Dan akhirnya di perjalanan itu saya tuh seperti berontak gitu loh. Berontak pada diri saya sendiri, gimana saya ingin mendapatkan jalan sukses. Jalan di mana bisa membahagiakan orang tua, jalan di mana bikin orang tua itu tersenyum bahagia, itu selalu ada dalam pikiran saya. Dan akhirnya ketika saya lulus SMA, kepinginnya sih saya kuliah, tapi saya tidak mau memaksakan kehendak ya, karena orang tua tidak mampu. Akhirnya saya pernah bekerja sebagai SPG motor. Kemudian saya pernah kerja juga di petugas parkir, macam-macam. Ada satu titik di mana saya jenuh, nangis, takut kematian. Takut banget kematian, tapi saya belum bisa membahagiakan ibu saya, bapak saya ke Tanah Suci. Nangis tuh sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya sama Allah. Dalam tangisan saya saat itu, saya seperti berdialog gitu, ya Allah, apakah Baitullah, Tanah Suci itu milik orang kaya? Apakah Baitullah itu milik mereka yang rumahnya besar, para pejabat, ataupun yang punya tanah kontrakan? Mikirnya gitu, karena orang-orang Betawi di sekeliling saya tuh kan banyak pergi haji, ada yang jual tanah, punya kontrakan. Tapi gimana gitu loh, hidup saya pas-pasan ya Allah gitu kan. Masih juga tuh belum dikabul sama Allah. Tapi saya tidak pernah kecil hati ketika di jalan raya tuh ada flyer Ka'bah tuh, zaman-zaman kampanye. Saya tuh berdiri persis di bawah flyer Ka'bah, saya pandangi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya pandangi. Terus kemudian motor saya hilang. Saya berpikirnya gini, aduh kalau motor saya hilang, gimana saya harus mengumpulkan uang gitu kan. Sementara motor satu-satunya hilang. Disitulah ada salah satu sahabat
motor hilang akan berganti kebahagiaan gitu. Nah, saya dengerin ceramah salah satu ustadz terkenal mengatakan, ibunya saat itu mengatakan kamu akan mudah ke Baitullah seperti bolak-balik pintu. Hati saya berpikir gini, kalau ustadz itu makannya nasi, saya juga makannya nasi gitu kan. Kalau ustadz itu orang Betawi, saya juga orang Betawi. Saya langsung pulang, saya cium tangan ibu saya sujud bukan berarti sujud ke orang tua ya, sujud ke Allah, minta ridho orang tua. Saya minta ridho orang tua, saya katakan sama ibu saya, tolong doakan saya mudah ke tanah suci seperti membolak-balikan telapak tangan. Tuh ya, akhirnya saya melihat tayangan di sosmed bahwa ada kemudahan umroh dengan cara menabung. Di situ saya memberanikan diri untuk mendaftar, padahal nggak punya uang. Ekonomi lagi luar biasa. Keajaiban terjadi beberapa bulan setelah daftar. Allahu Akbar. Akhirnya saya bisa berangkat ke Tanah Suci membawa ibu saya. Nah, kisah apa selanjutnya yang membuat saya di umroh pertama itu, Masya Allah, mendapatkan keajaiban hingga tidak masuk akal ya, bisa setiap bulan ke Tanah Suci. Mau tahu ceritanya? Insya Allah di tayangan berikutnya, mohon doanya ya, hari berikutnya nih, di hari-hari berikutnya di Madinah, Mekah nanti, puncak ibadah haji, saya Hoiria dilancarkan, dan yang menyaksikan tayangan ini semuanya berkah, bisa ke Tanah Suci, bahkan haji dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.